GNPF, MUI, dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News, aksi damai 212. Dan saat ini kita bergabung dengan rekan kami, Lofi, di depan stasiun Gambir untuk mengetahui pergerakan masa aksi damai hari ini. Lofi, apakah masa mulai bergerak ke Silang Monas saat ini? Baik, Zaki dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada tepatnya di pintu barat Pertamina, tempat juga pintu masuknya dari para peserta aksi bela Islam Jilid 3 pada hari ini 2 Desember 2016. Dan saat ini massa dari berbagai daerah sudah mulai memasuki kawasan Monas untuk melakukan doa dan zikir atau tausiah, dan juga nanti dilanjutkan ada sholat Jumat bersama tepatnya di kawasan Monas, Jakarta. Dan saat ini pemirsa, tidak hanya dari masyarakat umum, namun di samping saya sudah ada artis dan juga penggerak Islam, yaitu Mbak Peggy Melati Sukma, yang saat ini juga mungkin tergerak melakukan aksi bela Islam Jilid 3 ini. Selamat pagi Mbak Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mbak Peggy, apa sih yang menggerakkan Mbak Peggy untuk ikut dalam aksi bela Islam Jilid 3 ini? Ya, pertama sekali semua yang hadir di sini adalah kaum muslim, yang mana kita tahu bahwa Indonesia mayoritas adalah kaum muslim, sehingga negeri ini bukan Indonesia tanpa kaum muslim. Maka insya Allah kaum muslim menjadi penggerak utama yang memiliki juga tanggung jawab utama untuk ikut menerapkan segala yang lebih baik bagi bangsa ini. Nah, ketika terjadi persoalan yang kaitannya dengan penistaan agama, ada seseorang yang diduga melakukan penistaan agama, dan tentu saja penistaan agama ini terjadinya kepada kitab suci dari kaum muslim, maka kaum muslim bergerak dalam satu koridor, ingin agar penegakan hukum ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya secara merata. Tentu saja peristiwa tersebut hanya menjadi sebuah trigger dan pembelajaran bagi kita semua. Yang kita inginkan adalah berbagai macam peristiwa yang terjadi di negeri ini yang terkait dengan pelanggaran hukum, maka keadilan bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Saya tadi melihat Mbak Peggy sudah dari sejak pagi begitu membagi-bagikan seperti madu begitu untuk para peserta aksi bela Islam Jilid 3 ini. Apa sih harapannya untuk mereka mungkin menjaga stamina seperti apa? Ya, insya Allah kami ada di aksi bela Islam Jilid 1, 2, dan 3. Aksi ini merupakan aksi menyeluruh yang mana semua unsur mengambil bagian porsinya. Ada yang di logistik, ada yang di kebersihan, ada yang di kesehatan. Semua kita patuh kepada alim ulama kita. Insya Allah aksi ini menjadi aksi yang super damai, insya Allah ya. Saya bersama gerakan saya Urban Syiar berkolaborasi dengan Yayasan Sahabat Surga dan di bawah Komando Darut Tauhid. Insya Allah kami ikut mendistribusikan logistik, kebersihan, kesehatan, dan dari Urban Syiar sendiri menyediakan 5.000 botol madu. Dan insya Allah menjelang siang akan dibawa madu-madu curah agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang secara berjamaah menyuarakan aspirasi ini bisa terjaga staminanya, insya Allah. Untuk dari salah satu dari harapan itu adalah Ahok supaya ditahan. Apakah itu juga bagian dari harapan seorang Mbak Peggy yang mungkin penggiat Islam gitu? Kita bukan berbicara hanya tentang Pak Ahok. Kali ini dugaan penistaan agama ini terjadi dilakukan oleh beliau. Tapi keinginan kami kaum muslim yang menjadi bagian dari NKRI, hukum bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dan jika Pak Ahok terbukti bersalah dan proses hukum yang sedang berjalan sudah menempatkan beliau sebagai tersangka, maka kita berharap prosesnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jika tersangka harus ditahan, maka penahanan bisa dilakukan. Jika setelah penahanan harus ada persidangan harus dijalankan. Dan kami kaum muslim bisa hadir untuk ikut menyaksikan persidangan tersebut. Mudah-mudahan berjalan dengan sebaik-baiknya. Iya, bukan hanya kasus Ahok, tapi mungkin untuk persatuan mayoritas untuk bangsa muslim di Indonesia, begitu ya? Tentu, kasus Pak Ahok ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan tentu saja pembelajaran ini untuk pergerakan Indonesia ke depannya. Indonesia yang lalu kita berjuang bersama-sama untuk menjadikan negeri ini negeri yang lebih baik. Kedepannya kaum muslim ingin Indonesia menjadi lebih baik. Tanpa kaum muslim ini bukan Indonesia, sebab mayoritas Indonesia adalah 85% kaum muslim yang ada di negeri. Baik, terima kasih Mbak Peggy atas waktunya
Dan pemirsa, saat ini juga terlihat di layar kaca Anda banyak sekali mayoritas dari umat muslim dari berbagai daerah sudah berkumpul. Bukan hanya sudah masuk di kawasan Monas, tapi masih berada di pintu barat dari Pertamina ini. Dan semua berharap hari ini berlangsung damai, tidak ada lagi kerusuhan pasca 4 November lalu. Dan Zaki. yang jangan lupa Mbak, kita semua sama sekali tidak anti ras apapun. Baik, terima kasih Loviana Dian untuk atas laporannya. Begitu nanti kita akan coba untuk mengupdate lagi informasinya. Saat ini kita menuju ke Muhammad Sahreza saat ini untuk informasi terbarunya. Reza, silakan. Zaki dan juga pemirsa News TV, baru saja Habib Rizik juga sudah memasuki kawasan Silang Monas melalui Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Habib Rizik dikawal dengan sejumlah ormas dari FPI yang rencananya akan melakukan zikir bersama di panggung seluas 12 kali 16 meter yang berada di pelataran Monas, tepat di depan Istana Negara. Selain itu dapat kami informasikan juga yang saat ini saya berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Tadi 15 menit yang lalu Ustadz Yusuf Mansur juga memberikan pesan-pesannya agar para peserta aksi damai juga tidak ikut terprovokasi dengan salah seorang oknum yang mungkin nanti akan membuat kisruh dalam aksi damai 212 yang akan berlangsung sekitar 10 menit lagi tepat di Silang Monas Jakarta Pusat. Aksi damai 212 akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang nanti. Dapat kami informasikan juga bahwa para aksi damai yang pagi ini sudah datang sekitar ada ratusan ribu para peserta aksi damai yang sudah berkumpul dan juga sudah melakukan aksi jalan kakinya dari sejumlah daerah di luar ibu kota Jakarta. Selain itu tadi saya sempat melihat ada sejumlah, tepatnya ada sekitar 160 toilet, 14 toilet total yang 14 mobil toilet yang sudah ada yang nantinya berada di setiap sisi Silang Monas sendiri. Selain itu kami juga tadi belum mendapatkan dan belum mengetahui apakah 10 mobil dan juga 10 motor yang nantinya akan digunakan oleh pihak panitia untuk memberikan logistik kepada para jamaah atau para peserta aksi damai 212 akan dilakukan pada pukul 8 nanti. Selain itu dapat saya informasikan juga Zaki dan juga pemirsa News TV bahwa tadi sekitar pukul 7:40 informasi bahwa Kapolri TNI Kapolri Tito Karnavian akan datang untuk mengikuti aksi damai 212 yang akan berlangsung sesaat lagi. Selain itu juga Zaki dan juga pemirsa News TV, di sini ada sekitar 700 jamaah yang hanya bisa ditampung di Monas, sedangkan dikabarkan peserta aksi damai akan berkumpul sebanyak 3 juta orang. Ini tentunya juga menjadi PR bagi sebanyak kurang lebih 27.000 personel polisian yang telah disiapkan untuk mengamankan aksi damai 212 yang akan berlangsung sesaat lagi. Selain itu dapat kami informasikan juga bahwa para peserta aksi damai yang subuh tadi melakukan ibadah salat subuh di Masjid Istiqlal sudah berkumpul semua di Silang Monas Jakarta Pusat dengan melakukan aksi jalan kaki. Ini banyak sekali mobil-mobil juga yang terparkir, walaupun pihak kepolisian juga sudah menyediakan kantung-kantung parkir, salah satunya di Irti Monas. Tapi ini dapat kita saksikan bahwa banyak sekali mobil pribadi para peserta aksi damai 212 yang terparkir di depan patung kuda. Dan tentunya juga ini membuat kemacetan. Dan pihak kepolisian juga sudah menutup wilayah-wilayah dengan kawat berduri agar para peserta aksi damai tidak memenuhi atau tidak meluas ke tempat-tempat lain. Jadi para peserta aksi damai hanya dipusatkan di Silang Monas Jakarta Pusat. Selain itu dapat kami informasikan juga Zaki dan juga pemirsa bahwa nanti agenda dari para peserta aksi damai ini akan melakukan zikir bersama dan juga istighosa yang nantinya juga akan dihadiri oleh Habib Rizik yang sudah datang tadi dengan dikawal para peserta jamaah, dan juga kabarnya Pak Tito Karnavian Kapolri kita juga akan hadir pada pagi hari ini. Namun saya belum dapat informasi apakah beliau sudah hadir atau tidak, karena memang di sini sangat banyak sekali jutaan, ratusan ribu massa yang sudah memenuhi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Tadi saya sempat melihat bahwa toilet yang ada di sekitar Patung Kuda itu yang disediakan oleh pihak peserta, suasananya cukup kotor karena hanya satu yang disediakan
tepat di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selain itu juga kini para peserta aksi juga sudah mulai berkumpul untuk maju ke dalam pintu Monas untuk melakukan istighosah dan juga zikir bersama. Demikian Zaki, sementara itu yang dapat saya informasikan kepada Anda. Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda. Dan kita masih akan tunggu informasi selanjutnya dari tim iNews TV di lapangan. Kami akan kembali usai jeda berikut, pemirsa. Tetaplah bersama kami. GNPF, MUI, dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai.